wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Evrilasari dengan NIM 19612280. Saya merupakan mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang semester 7, Prodi S1 Manajemen, kelas Manajemen Malam 1. Pada kegiatan pelatihan ini, saya bertugas sebagai seksi konsumsi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari laporan evaluasi pelatihan ke penulisan karya tulis ilmiah bagi mahasiswa STIE Pembangunan Kota Tanjung Pinang. Pelatihan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengisi atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pelatihan sangat berguna bagi para pekerja agar mereka dapat tampil lebih baik dan maksimal di masa depan. Demikian pula di lingkungan mahasiswa. Pelatihan sering digunakan untuk memberikan wawasan dan pengalaman kepada mahasiswa yang ingin memasuki dunia kerja. Karena banyak mahasiswa yang dianggap belum terlalu berpengalaman dan siap memasuki dunia kerja. Setiap pelatihan yang direncanakan umumnya diawali dengan melakukan analisis kebutuhan pelatihan serta kemampuan apa yang harus dikembangkan ataupun di kesenjangan dalam keahlian yang dimiliki. Analisis kebutuhan pelatihan berkaitan dengan memutuskan pelatihan mana yang akan dilakukan di dalam suatu organisasi agar suatu individu dapat memberikan perubahan di masa yang akan datang. Tidak hanya dilakukan pada organisasi saja, tetapi analisis kebutuhan pelatihan juga dilakukan pada perguruan tinggi untuk mengetahui kesenjangan dan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswi, salah satunya adalah STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlinda Yunianti. Saya dari kelompok 3 dengan NIM 19612198. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya, yaitu tentang latar belakang penelitian. Dewasa ini, banyak dari kalangan mahasiswa menganggap menulis karya ilmiah merupakan suatu hal yang sulit dilakukan, dianggap tidak penting sehingga kurang begitu dinikmati. Padahal, keterampilan dalam menulis, khususnya menulis karya ilmiah, menjadi salah satu indikator pencapaian mutu atau kualitas sumber daya manusia. Mahasiswa sebagai kaum akademik harus memiliki keterampilan menulis, khususnya menulis karya ilmiah, sebagai diseminasi informasi ilmiah dari hasil pemikiran ataupun penelitian yang dapat bermanfaat. Karya tulis ilmiah merupakan karya tulis yang disusun secara sistematis dan berisikan informasi kebenaran berdasarkan fakta, hasil kajian ilmiah, riset, maupun hasil pemikiran ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat berupa laporan hasil penelitian, laporan pengabdian masyarakat, makalah seminar, makalah simposium, artikel, dan hasil pengembangan proyek yang dipublikasikan. Tujuan utama dari penulisan karya tulis ilmiah adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pemahaman seseorang untuk dapat berpikir ilmiah melalui riset maupun kajian dari berbagai sumber. Namun, perkembangan teknologi yang semakin maju seperti saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi kaum akademik, khususnya mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Budaya menulis ilmiah menjadi budaya copy-paste yang menyebabkan mahasiswa tidak terlatih untuk menuangkan ide, konsep, gagasan, dan kesulitan dalam membuat analisis dari hasil pemikirannya sendiri. Selain itu, mahasiswa juga belum memahami pentingnya menulis bagi kehidupan sehari-hari, sehingga menyebabkan rendahnya motivasi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bayi Prayogi. Saya dari kelompok 3 dengan NIM 19612288. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai latar belakang. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pelatihan penulisan karya ilmiah, gunanya untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah. Karena menurut Rahmayati tahun 2018, salah satu alternatif untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kompetensi mahasiswa dalam menulis karya ilmiah, yakni melalui pelatihan. Tujuan utama dari kegiatan pelatihan penulisan karya tulis ilmiah ini antara lain yang pertama, meningkatkan motivasi mahasiswa dalam menulis ilmiah,
Yang kedua, memberikan pemahaman dan wawasan tentang konsep, teknik, dan sistematika penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan kualitas tulisan mahasiswa khususnya penulisan tugas akhir ataupun skripsi. Dan yang keempat, meningkatkan kompetensi akademik mahasiswa dalam menulis berbagai jenis karya tulis ilmiah. Perkenalkan, nama saya Kelvin dengan NIM 19612071 dari Manajemen Malam 1 semester 7. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang masalah diadakan pelatihan. Masalahnya adalah banyak sekali mahasiswa yang merasa bahwa penulisan karya ilmiah itu sangatlah sulit untuk dilakukan, sehingga dibutuhkanlah adanya pelatihan ini untuk dapat mengembangkan sebuah wawasan dan juga dapat menambah wawasan, bahkan untuk menambah sebuah minat mahasiswa. Mengingat bahwa karya ilmiah itu jugalah sangat berperan penting dalam sebagai indikator pencapaian mutu dan juga sebuah pencapaian kualitas SDM. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya jelaskan tentang masalah diadakan pelatihan ini. Perkenalkan, nama saya Kemalani Raningkasih dengan NIM 19612290 dari kelas manajemen Malam 1. Pada kegiatan pelatihan ini, saya bertugas sebagai registrasi untuk peserta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan evaluasi pelatihan terhadap pelatihan yang sudah kami buat kemarin dari mengambil jawaban dari peserta-peserta yang mana sebelumnya kami sudah memberikan beberapa pertanyaan melalui link kuesioner yang telah kami sebarkan. Sebelumnya di sini saya mengambil beberapa contoh dari jawaban peserta saja. Untuk yang pertama yaitu bagaimana ketepatan waktu berlangsungnya kegiatan. Di sini M. Elviandra mengatakan sedikit kurang on time dan mungkin karena ada sedikit kendala. Wahyu Mahendra mengatakan sangat baik sesuai dengan jadwal. Meliani Selvi Putri mengatakan cukup baik, sangat baik, dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu Azahra Tika mengatakan mungkin awal mulanya tidak tepat seperti yang tertera di undangan, tapi sudah bagus dengan kesigapan para panitia yang acaranya dapat berlangsung dengan baik. Dan dari jawaban beberapa peserta tersebut dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu acara kegiatan berlangsung mungkin sudah 90% tepat waktu dan baik. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana pelayanan panitia terhadap peserta kegiatan pelatihan. Di sini Indri Narasila mengatakan memberikan arahan dengan baik dan selalu senyum. Wahyu Mahendra mengatakan panitia pelaksana melayani dengan baik. Dedi Effendi mengatakan sangat baik, sudah sesuai operasionalnya. Tris Husnul Niari mengatakan baik, not bad, seperti pelayanan di setiap kegiatan pada umumnya. Dan Amoy Sarmila mengatakan sangat baik dan bisa membuat nyaman para peserta. Dan dapat disimpulkan juga dari jawaban peserta tadi mungkin sudah hampir 100% panitia melaksanakan tugasnya dengan baik dan ramah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maksum Ashari. Baik, saya Maksum Ashari, NIM 196120205. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan hasil evaluasi kegiatan dari rekan saya Kemala, yaitu jawaban dari pertanyaan kuesioner yang telah kami berikan kepada peserta. Pada pertanyaan bagaimana pelayanan panitia terhadap peserta kegiatan, berikan alasan. Pada peserta M. Elviandra memberikan jawaban cukup baik. Kemudian Indri Narasila memberikan jawaban memberikan arahan dengan baik dan selalu senyum. Kemudian selanjutnya Melianti Dia Safitri memberikan jawaban baik karena ramah dan mengarahkan. Kemudian selanjutnya yaitu Wahyu Mahendra memberikan jawaban panitia pelaksana melayani dengan baik.
Kemudian selanjutnya Azahra Atika memberikan jawaban baik atau bagus. Nggak ada alasan deh, kayaknya emang bagus. Kemudian selanjutnya Selvi Wahyuningsi memberikan jawaban sangat baik, Panitia Rama. Baik, selanjutnya yaitu pada pertanyaan apa manfaat yang dapat Anda ambil dari pelatihan ini. Pada peserta M. Alif Elviandra memberikan jawaban bisa lebih baik lagi dalam membuat karya tulis ilmiah. Kemudian selanjutnya yaitu Indri Narasilam memberikan jawaban manfaatnya itu kita tahu cara mengatur waktu. Kemudian selanjutnya yaitu Melianti Dea Safitri memberikan jawaban saya jadi bisa tahu cara menulis karya tulis ilmiah, bagaimana agar tidak terkena plagiat dan mampu membuat karya tulis ilmiah dengan bahasa yang baik dan ketepatan dalam penyusunan. Kemudian selanjutnya Wahyu Mahendra memberikan pengetahuan tentang menulis karya ilmiah. Kemudian selanjutnya Azahra Atika memberikan jawaban manfaatnya banyak karena saya semester 1, jadi saya banyak mendapatkan motivasi dan informasi yang sangat berguna. Kemudian selanjutnya yaitu Selvi Wahyuningsi memberikan jawaban tahu secara garis besar bagaimana menggunakan bahasa yang baik dalam KTI dan cara menghindari plagiat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Muhammad Adi Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Wijaya dari semester 7 dengan NIM 19612207. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari evaluasi kegiatan pelatihan yang kami lakukan serta dampak dari pelatihan tersebut. Tentunya setelah kita melakukan pelatihan, kita akan mengevaluasi pelatihan kita itu apakah efektif, apakah berjalan lancar dengan baik, dan kita mencari apa yang mungkin akan kita perbaiki untuk kedepannya jika kita melakukan pelatihan kembali. Tentunya untuk menggali informasi-informasi tersebut, kami dari kelompok 3 menyebarkan beberapa kuesioner tentang mengenai ketepatan waktu pelaksanaan. Adapun hasil dari kuesioner yang kita dapat, jawaban dari peserta, tentunya kami sedikit kurang on time dalam melakukan kegiatan tersebut dikarenakan beberapa kendala saat mengadakan acara tersebut. Dari permasalahan atau dari kekurangan yang kami lakukan kemarin mungkin akan kita tingkatkan apabila kita melakukan pelatihan kembali untuk kedepannya. Lalu kita menggali informasi juga mengenai pelayanan yang kami berikan kepada peserta. Apakah pelayanan kami itu baik atau buruk? Alhamdulillah kita mendapatkan hasil dari kuesioner kita sebarkan bahwa kita sebagai panitia sudah memberikan pelayanan yang sangat baik, sopan santun, dan peserta merasa dihormati. Selanjutnya kita menyebarkan juga manfaat dari pelatihan yang kita buat, apa yang bisa diambil dari para peserta tersebut. Tentunya manfaat yang bisa diambil dari para peserta tersebut bahwa mereka mendapatkan ilmu untuk bagaimana mencari tahu, bagaimana membuat, bagaimana trik-trik yang mereka lakukan untuk nanti kedepannya membuat skripsi agar gampang, lalu atau membuat penelitian-penelitian lainnya. Lalu di sini juga kita melakukan pertanyaan mengenai apakah narasumber menyampaikan materi dengan yang baik. Tentunya dari hasil tersebut narasumber sudah menyampaikan materi dengan baik, lalu sesuai dengan tema yang dilakukan, bermanfaat tentunya bagi para peserta.
Lalu kita juga menghubungkan antara tema yang kita jadikan sebuah judul dengan materi yang disampaikan, apakah itu sesuai atau tidak. Alhamdulillah, materi yang kita sampaikan dengan tema yang kita lakukan itu sudah sesuai dan tepat sasaran. Selanjutnya kita melakukan ingin mencari tahu pesan dan kesan, memberikan pesan atau kesan ataupun saran selama mengikuti pelatihan ini dari awal hingga akhir. Tentunya para peserta sangat berterima kasih kepada kelompok yang melakukan pelatihan tersebut dan berharap kedepannya bisa meningkatkan lagi dari kekurangan yang telah terjadi. Lalu beberapa peserta juga ingin bahwa mungkin bisa menambah lagi untuk narasumber, lalu mungkin menambah lagi kota untuk para peserta ke depannya. Baiklah, mungkin itu saja mengenai dari hasil evaluasi dan dampak dari kegiatan pelatihan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmaini dengan NIM 19612299. Pada kegiatan pelatihan ini saya bertugas sebagai moderator. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai solusi permasalahan serta metode dan teknik pelatihan yang kami gunakan. Sesuai yang telah dibahas pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang kami temukan pada mahasiswa STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Yang pertama, mahasiswa kurang termotivasi menulis karya ilmiah. Yang kedua, pemahaman dalam menulis karya ilmiah masih rendah. Ketiga, menulis karya ilmiah mahasiswa yang masih belum berkualitas. Keempat, mahasiswa menganggap karya tulis ilmiah tidak terlalu penting dan hanya sebatas kewajiban untuk dapat lulus kuliah. Kemungkinan pemecahan masalah. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai penulisan karya tulis ilmiah, agar mahasiswa dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dalam menulis ilmiah, memberikan pemahaman dan wawasan, teknik dan sistematika penulisan karya ilmiah, meningkatkan kualitas tulisan mahasiswa, khususnya penulisan tugas akhir atau skripsi, dan meningkatkan kompetensi akademik mahasiswa dalam menulis berbagai jenis karya tulis ilmiah. Adapun rekomendasi pemecahan masalah yang kami lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengadakan pelatihan dengan tema kepenulisan karya tulis ilmiah. Metode yang kami gunakan adalah metode ceramah, yaitu presentasi lisan yang disampaikan oleh narasumber kepada sekelompok peserta dan besar waktu yang tidak terbatas. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 30 Oktober 2022. Untuk pelatihannya dilakukan dalam 2 sesi, di mana pada sesi pertama membahas mengenai konsep dasar karya tulis ilmiah, serta tips dan trik menulis karya ilmiah agar terhindar dari plagiasi. Pada sesi kedua membahas mengenai penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah. Kegiatan ini dilaksanakan di gedung Aula STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Sekian pembahasan mengenai solusi serta metode pada metode pelatihan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Soleha Nuraini dengan NIM 19612219 dari Manajemen Malam 1. Pada kegiatan pelatihan ini, saya bertugas sebagai registrasi untuk peserta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi panitia pelaksanaan. Adapun struktur kepanitiaan dalam kegiatan ini yaitu penanggung jawab Ibu Novi Pratiwi SEMM selaku dosen pengampu, ketua pelaksanaannya adapun Maksum Ashari, sekretarisnya ialah Herlinda dan Soleha Nuraini, saya sendiri. Moderator Nurul Rahmaini, pembaca doa Ilham Bayu Prayogi, seksi bendahara Kemalan Niradin Kasih, seksi perlengkapan ada Kelvin dan Muhammad Adi Wijaya,
seksi konsumsi ada Dwi Efri Lasari dan Zulifa Safira, seksi dokumentasi dari pihak Hima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran dan jadwal kegiatan. Yang pertama itu ada konsumsi peserta, biayanya 400.000, konsumsi panitia dan narasumber itu 300.000, honor narasumber dan sertifikat itu 300.000, sertifikat 500.000, pembuatan spanduk itu 150.000, brosur 50.000, biaya untuk kebersihan 150.000, biaya lain-lain 100.000. Jumlah dari semuanya ialah Rp2.100.000. Selanjutnya ada jadwal pelatihan pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Tempatnya di Aula STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulifa Safira dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai jadwal pelatihan yang telah terlaksana oleh kelompok kami, yaitu pelatihan yang kami buat pada hari Minggu tanggal 22 November tahun 2022 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai selesai, yang bertempatkan di Aula STIE Pembangunan Tanjung Pinang di Jalan Raja Haji Fisabilillah. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari kegiatan pelatihan kepenulisan karya tulis ilmiah bagi mahasiswa yang telah dilaksanakan adalah, yang pertama adalah kegiatan terlaksana dengan baik dan lancar. Selain itu, materi yang disampaikan oleh narasumber juga menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti oleh para peserta, sehingga para peserta pelatihan dapat dengan mudah memahami materi yang telah disampaikan. Yang kedua adalah melalui pelatihan kepenulisan karya tulis ilmiah bagi mahasiswa dapat menjadi memiliki wawasan dan pengetahuan terkait prosedur dan menyusun karya tulis ilmiah. Yang ketiga adalah melalui proses pelatihan yang telah dilaksanakan, para peserta dengan adanya koreksi dan masukan dari proses pelatihan tersebut, peserta menjadi memiliki pengalaman belajar yang efektif dalam melakukan penyusunan karya tulis ilmiah. Pelatihan dilaksanakan secara offline di kampus STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut kegiatan. Untuk tindak lanjut kegiatan pelatihan selanjutnya yaitu memberikan pelatihan yang sama, akan tetapi di akhir penyampaian materi, instruktur secara langsung mendampingi peserta untuk praktek dan kemudian memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh setiap peserta pelatihan.